Our sun is dying. Mankind faces extinction. Berlatar pada tahun di mana matahari yang menjadi bintang pusat tata surya kita sudah mulai meredup alias karat, umat manusia diambang kepunahan karena tanpa matahari, planet bumi hanya akan menjadi planet yang gelap gulita, ditambah akan banyak sekali pakaian basah yang tidak akan mengering, tumbuh-tumbuhan akan mati karena tidak adanya proses fotosintesis, seluruh umat manusia akan menjadi kaum tulang lunak karena tidak mendapatkan vitamin D dari sinar matahari yang berperan mendukung pertumbuhan tulang dan gigi. Bayangkan, jika tulang Anda tidak keras dan kuat, mungkin cara berjalan Anda akan melehoi. 7 years ago, the Icarus Project sent a mission to restart the sun, but that mission was lost before it reached the star. Maka dari itu dikirimlah sebuah tim yang tergabung dalam misi bernama Icarus 1 yang membawa sebuah bom sebesar kota Sukabumi untuk menghidupkan kembali matahari dengan cara meledakannya dari dekat. Namun misi tersebut harus gagal setelah bumi kehilangan komunikasi dengan Icarus pertama, sehingga umat manusia kembali mengirim tim kedua yang tergabung dalam misi Icarus 2 dengan tujuan yang masih sama, yaitu meledakkan matahari. Our purpose, to create a star within a star. Dan inilah perjuangan dan doa. Loh, dan inilah angkasa Icarus 2 ini memiliki perisai berukuran besar dengan panel-panel kecil yang terbuat dari emas untuk melindungi bom dan awak pesawat dari panas dan mematikannya sinar matahari, di mana kru Icarus 2 ini terdiri dari 8 orang astronot yang memiliki kualifikasi dalam bidang dan keahlian masing-masing. Salah satunya adalah bernama, kita panggil saja Sam alias Samsul, yang sedang duduk di ruang pengamatan yang sudah dilengkapi teknologi smart glass atau kaca pintar yang mampu menyaring sinar matahari sampai 0%. Show me 4%. However, you could observe 3.1%. Pesawat Icarus sendiri dilengkapi oleh kecerdasan buatan yang membantu para awak kapal untuk memeriksa dan mengontrol seluruh sistem pesawat ini, di mana Samsul meminta si kecerdasan buatan untuk menurunkan tingkat penyaringan sampai 3,1% hingga dirinya dibuat shock oleh cahaya matahari yang benar-benar menyilaukan mata. Kru kapal pun berkumpul untuk makan bersama, di mana kita akan melihat banyak orang-orang yang mungkin tidak asing dengan teman-teman semua. Di antaranya ada Wong, sahabat Dr. Strange, Thomas Shelby, si berkarisma dan punya Sigma, Steve Rogers yang suka bawa-bawa nyiru alias tameng vibranium, Kaneda, si Scorpion, dan lain-lain. Yang karena pesawat sudah hampir mendekati orbit planet Merkurius dan gaya gravitasi matahari menyebabkan gelombang elektromagnetik menjadi terganggu, maka dalam 24 jam lagi komunikasi mereka akan terputus dengan bumi, sehingga mereka benar-benar sendirian di luar angkasa yang luas ini. Entah sudah berapa lama mereka melakukan perjalanan ini, karena jarak rata-rata antara planet bumi dan Merkurius saja mencapai 77 juta kilometer, yang untuk kebutuhan penopang hidup seperti oksigen dan bahan makanan, mereka punya kebun buatan sendiri yang memang dirancang untuk bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri. Kaneda sendiri sedang berada di ruangan pengamatan, di mana Yuli muncul untuk melaporkan bahwa cadangan oksigen mereka akan segera berkurang ketika semakin dekat dengan matahari. Namun masih cukup untuk mereka bisa pulang setelah menjatuhkan bomnya, itu pun jika mereka berhasil melakukannya. You're thinking about Icarus 1. I don't think it was the lack of oxygen. Di ruangan komunikasi, Thomas terlihat sedang membuat pesan terakhir untuk orang-orang di planet bumi. Thomas meminta maaf apabila dia banyak melakukan kesalahan, entah itu dalam sikap atau kata-katanya yang menyinggung dan menimbulkan tidak enak hati, terutama untuk mantannya yang ada di Garut dan sekitarnya. 1 jam curhat dan merekam pesan untuk planet bumi, Thomas terlibat perkelahian dengan Steve yang kesal karena tidak sempat mengirimkan pesan untuk keluarganya, gara-gara Thomas yang terlalu lama berada di ruangan komunikasi. Namun pertengkaran mereka tidak berlangsung lama karena keduanya langsung berbaikan saat itu juga. Me, I'm the one apologizing, all right? Is that the apology? Yeah. Consider it accepted. Okay. Beberapa saat berlalu, Steve yang seorang teknisi pun terlihat sedang berada di ruangan tangki pendingin, yang di situ dia tak sengaja menjatuhkan kunci pasnya ke dalam air yang suhunya mencapai kurang dari 0 derajat Celcius hingga membuat tangannya hampir membeku. Untuk pertama kalinya mereka semua pun berkumpul untuk menyaksikan suatu momen langka yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, yakni penampakan planet Merkurius yang sedang mengorbit matahari. Di momen ini sangat indah tetapi juga mengerikan karena jarak ke matahari yang sudah semakin dekat. Keesokannya kita akan melihat Harvey, sang ahli komunikasi, tiba-tiba dikejutkan oleh sinyal suara yang berasal dari sekitaran matahari, di mana sinyal suara tersebut diyakininya sebagai sinyal atau frekuensi yang berasal dari pesawat Icarus pertama yang dinyatakan atau sempat dinyatakan menghilang, yang setelah memperdengarkan suaranya bersama-sama, akhirnya mereka juga ikut yakin bahwasanya itu adalah frekuensi suara yang berasal dari pesawat Icarus pertama.
the Icarus One. That signal is their distress beacon. Mereka pun menyuruh kecerdasan buatan untuk memeriksa sumber sinyal tersebut yang ternyata berasal dari sebuah titik di dekat matahari yang kemungkinan besar adalah pesawat Icarus pertama. Sehingga Samsul, sang ilmuwan pun menyarankan agar mereka mengubah jalur lintasan yang tadinya akan langsung menuju titik penjatuhan bom atau pelepasan bom. Sekarang akan pergi dulu atau mampir dulu menuju pesawat Icarus pertama dengan pertimbangan bahwa bom di pesawat Icarus pertama bisa menjadi bom cadangan apabila bom yang mereka bawa mengalami kendala, dan orang paling tepat untuk memutuskan hal ini adalah si Thomas yang merupakan ahli perancang muatan sekaligus orang yang merancang bom itu sendiri. It's a risk assessment. So we're going to make the most informed decision available to us. Physicist. Dibantu si kecerdasan buatan, Thomas pun melakukan simulasi penjatuhan bom di titik yang sudah ditentukan, di mana si kecerdasan buatan sendiri kesulitan untuk memprediksikan apakah bomnya akan meledak di titik yang sesuai atau tepat atau tidak. Karena perlu Anda ketahui bahwa bomnya tidak akan serta-merta dijatuhkan dan diledakkan begitu saja, melainkan harus masuk melalui bagian paling luar dari atmosfer matahari atau biasa yang disebut dengan korona, sedangkan bom itu sendiri harus dan wajib meledak di bagian dalam matahari. Namun karena gravitasi matahari sangat kuat dan belum ada satu orang pun yang pernah masuk ke sana secara langsung, maka komputer atau kecerdasan buatan kesulitan untuk menebak apakah misi ini akan berhasil atau tidak. Loh, pasti Anda bertanya, harusnya kan dari awal sudah diperhitungkan terlebih dahulu, atau ngapain melakukan misi ini jika tidak yakin akan berhasil mah? Nah, namanya manusia, kita perlu berusaha dulu. Terlepas dari berhasil atau tidak, sing penting nyoba dulu. Ya, Thomas dan kawan-kawan pun dikejutkan oleh alarm peringatan bahaya di mana Wong lupa mengubah posisi panel tameng pelindung ketika sedang mengubah jalur lintasan, sehingga Kaneda sang kapten dan Thomas sang perancang pesawat harus bertanggung jawab untuk keluar dari pesawat dan memperbaiki beberapa panel yang rusak secara manual. I volunteer, Kappa. I'll do it. Yang menarik adalah baju astronot yang mereka pakai tidak sama dengan baju astronot yang biasa dipakai oleh NASA. Emas menjadi lapisan yang memenuhi setiap inci dari pakaian mereka. Kenapa emas? Selain mereflektorkan cahaya, emas juga memiliki titik leleh tinggi sehingga akan cukup aman untuk Kaneda dan Thomas berada dalam pakaian ini meski keduanya tetap saja berkeringat, karena seberapa tebal dan canggihnya baju astronot ini tetap tidak akan bisa menandingi panasnya matahari yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya di panel yang mengalami error, mereka berdua harus secepatnya menutup panel tersebut sebelum posisi kapal benar-benar berubah seutuhnya dan cahaya matahari menyoroti seluruh bagian tameng pelindung. Sempat tegang, haredang, dan berkeringat, Kaneda dan Thomas akhirnya berhasil memperbaiki masalah tersebut. Let's get this closed. Test it. That's the first one closed. Sempat bersorak-sorai, tugas Kaneda dan Thomas belumlah selesai karena masih ada 3 panel lagi yang harus diperbaiki secara manual, di mana mereka yang ada di dalam pun dikejutkan oleh alarm peringatan oksigen yang mengalami pengurangan secara drastis akibat kebocoran matahari yang tepat menghancurkan kebun buatan yang merupakan penopang dan penghasil oksigen mereka selama ini. Sempat terjadi ketegangan ketika semua anggota kru sepakat untuk mengorbankan kebun tersebut daripada api merembet dan meluas ke bagian pesawat lain dan membahayakan misi ini. Sementara Yuli, sang perancang kebun buatan itu pun tak ingin kreasinya dihancurkan begitu saja. Namun pada akhirnya dia tidak memiliki pilihan lain selain memprioritaskan keberhasilan misi ini. Selesai dengan trouble barusan, kita akan kembali pada Thomas dan Kaneda yang hanya tinggal memperbaiki 1 panel lagi. Namun karena posisi pesawat sudah berubah dan cahaya matahari sudah mulai menyorot, Kaneda menyuruh Thomas untuk kembali ke kapal, sementara dia akan berkorban sampai panel tersebut selesai diperbaiki. Mirip seperti ombak di pantai Batu Karas, gelombang cahaya matahari begitu terlihat jelas pada titik ini, di mana Kaneda yang sudah selesai memperbaiki panelnya pun tak punya cukup waktu untuk kembali sehingga...
Setelah pesawat sudah aman dan Kaneda menjadi anggota kru pertama yang mati, Thomas dan kawan-kawan pun sepakat untuk membius Wong di ruangan medis dengan alasan untuk mencegah dia melakukan tindakan bundir akibat merasa bersalah telah mengakibatkan Kaneda atau kapten mereka tewas gara-gara kesalahan fatalnya. Sementara untuk kru yang tersisa, mereka akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain pergi menuju Icarus pertama karena oksigen tidak akan cukup untuk mereka bisa pulang kembali ke planet bumi, sehingga satu-satunya harapan untuk tetap bertahan adalah dengan menemukan pesawat Icarus pertama, berharap penumpang hidup di pesawat tersebut masih berfungsi dengan baik. We're gonna die out here. I'm not scared. I am. Singkat cerita, tibalah kita di pesawat Icarus pertama yang posisinya berada sangat dekat sekali dengan matahari, di mana Thomas dan kawan-kawan harus mendekatkan pesawat mereka ke pesawat Icarus pertama untuk memeriksa apakah masih ada yang bertahan hidup atau tidak. Samsul, Harvey, Thomas, dan Steve pun mulai memasuki Icarus pertama yang kondisinya sudah bulukan alias penuh debu di mana-mana, yang setelah berkeliling selama beberapa menit, mereka akhirnya menemukan lokasi kebun buatan yang kondisinya masih berfungsi dengan baik, bahkan di luar dugaan. Semua tanaman tumbuh dengan sempurna sehingga mereka tidak akan pernah kehabisan oksigen maupun bahan makanan. Oh my God. Saat itulah mereka menemukan rekaman video terakhir yang dibuat oleh seorang kru Icarus pertama yang bernama Pin Baker, yang di situ dia mengalami semacam kegilaan yang tadi disebabkan oleh apa, mungkin karena gravitasi dan distorsi waktu. Sedangkan untuk kru yang lain, mereka ditemukan tewas terbakar di ruang pengamatan yang sepertinya sengaja melakukan bundir bersama dengan cara terkena sinar matahari secara langsung. An epiphany. Tak hanya itu, Steve yang berada di ruangan mesin menemukan bahwa muatan bom yang ada di pesawat ini sudah disabotase, sehingga tujuan awal mereka ingin ke sini untuk mendapatkan cadangan bom hanyalah sia-sia semata, yang ketika mereka sedang kecewa bersama, tiba-tiba ya, ada seseorang yang sudah menyabotase ruangan ventilasi yang menjadi penghubung antar pesawat mereka dengan pesawat Icarus pertama, sehingga mereka berempat terpaksa harus melewati ruang angkasa untuk bisa kembali. Sedangkan pakaian astronot yang ada di pesawat ini hanya satu gojod saja, yang di situ Samsul dan Steve sepakat untuk memprioritaskan Thomas yang merupakan perancang bom, sekaligus satu-satunya orang yang bisa mengaktifkan bom itu sendiri. One of us isn't anyway. Berbeda dengan Samsul dan Steve, Harvey yang merasa tidak kalah penting dengan Thomas pun sempat tidak ikhlas dengan keputusan ini karena dia juga merasa berhak hidup, merasa berhak untuk mendapatkan perlakuan istimewa, meski pada akhirnya dia setuju dengan hal ini setelah Steve memiliki ide untuk menggunakan kain aluminium foil. Saya kurang tahu apa nama jenis kain atau benda ini, tolong komen di bawah ya kalau ada yang tahu, yang pada intinya dapat melindungi tubuh mereka di ruang angkasa meski hanya sebentar saja. Timbul kembali masalah ketika pintu penutup harus dibuka secara manual, sehingga harus ada satu orang yang tetap tinggal di pesawat ini, yang mana orang tersebut adalah Samsul yang mengajukan dirinya untuk berkorban untuk yang lain demi kelancaran misi mereka. Whatever happens, one of us is staying behind. It's me. Everything's set. Setelah semuanya siap, Steve dan Harvey yang memakai aluminium foil pun akan berpegang erat pada Thomas dan... ya, sungguh malang nasib Harvey yang tak sengaja terlepas dan harus terhempas jauh dari pintu masuk, sehingga hanya Thomas dan Steve sajalah yang selamat. Itu pun tangan Steve mengalami pembekuan akibat efek hampa udara ketika seseorang berada di luar angkasa. Samsul sendiri memutuskan untuk duduk di ruang pengamatan dan membiarkan dirinya terbakar oleh sinar matahari tanpa adanya filter sama sekali. Sedangkan untuk Thomas dan sisa kru yang ada hanya bisa meratapi kepergian satu persatu kawan mereka. Namun perihal masalah barusan, sepertinya ada seseorang yang sengaja menyabotase ruangan ventilasi alias ruangan penghubung, di mana Steve yakin bahwa pelakunya adalah si Wong yang mengalami depresi dan nekat berbuat hal seperti itu. Which leaves one possibility. Trey. Tersisa 5 orang termasuk Wong, Thomas, Harvey, Yuli, dan Casey pun sepakat untuk membunuh Wong setelah dirasa hanya menjadi beban dan hanya akan membahayakan keselamatan seluruh kru, yang dari keempat orang itu Steve lah yang akan maju untuk melakukannya. Tapi ternyata... ya, sebelum dibunuh, Wong rupanya sudah hidang sendiri dengan membundir dirinya sendiri, yang di situ timbullah perkelahian antara Steve dan Thomas setelah Steve merasa bahwa kematian kawan-kawan mereka diakibatkan oleh keputusan Thomas yang sudah mengalihkan jalur lintasan misi ini.
Semakin dekat mereka dengan matahari, si kecerdasan buatan pun memberitahu Thomas tentang sisa waktu 19 jam untuk mereka bisa sampai ke titik pelepasan bom, di mana dia juga memberitahu bahwa oksigen di pesawat ini tidak akan cukup untuk 5 orang. Yang di situ Thomas langsung terkejut karena setaunya dan setahu kita yang ada di pesawat ini hanya tinggal 4 orang saja, yaitu Thomas, Casey, Steve, dan Yuli saja. Lantas siapa yang kelima? Where is the fifth crew member? Dan ya, ternyata ada orang lain di pesawat ini yang kebetulan sedang berada di ruang pengamatan, sehingga Thomas langsung pergi menuju ke sana. Yang alangkah terkejutnya dia saat mendapati ada sesosok pria yang tengah duduk sambil menikmati terangnya sinar matahari, yang ternyata itu adalah Pin Baker alias anggota kru Icarus pertama yang sempat ada di rekaman video tadi, di mana pria bernama Pin Baker ini sudah kehilangan akal sehat dan bermaksud untuk mencegah siapapun meledakkan bom di matahari. Last man alone with God. Dan ya, sempat diserang, Thomas akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan cara mengurung dirinya di dalam ruangan ventilasi, di mana Pin Baker langsung mengunci pintunya agar dia bisa bebas berkeliaran di pesawat ini dan memburu satu persatu kru yang masih tersisa. Yuli menjadi orang pertama yang harus tewas di tangan Pin Baker, di mana Casey yang sedang berada di ruangan bom pun harus ketar-ketir saat Pin Baker melakukan sweeping untuk mencarinya. Dan Steve sendiri kebingungan dengan menghilangnya semua orang, termasuk listrik pesawat yang tiba-tiba mati setelah disabotase oleh Pin Baker. Untungnya alat komunikasi milik Thomas masih bisa digunakan, sehingga dia langsung memberitahu Steve tentang apa yang sedang terjadi. Tetapi masalahnya sekarang adalah Steve mau tidak mau harus masuk ke dalam air pendingin komputer untuk menghidupkan kembali pesawat, yang pada akhirnya Steve harus tewas akibat tubuhnya mengalami kedinginan dan pembekuan. Tak bisa membiarkan misi ini gagal, Thomas yang menjadi satu-satunya harapan pun segera memisahkan pesawat muatan bom dengan pesawat utama dengan maksud supaya si Pin Baker tidak bisa menyusul atau mencegahnya meledakkan bom tersebut. Thomas langsung mengenakan pakaian astronotnya dan melakukan lompatan yang benar-benar beresiko tinggi. Tepat di saat pesawat sudah mulai memasuki korona matahari, Thomas pun segera berlari menuju ruang aktivasi, yang di situ dia malah menemukan Casey sedang tergeletak lemah terberdaya. Dan tiba-tiba, ya, di sini ruang dan waktu mulai terdistorsi akibat gaya gravitasi matahari yang sangat kuat, di mana saat Pin Baker melempar Casey dan Thomas ke bagian bawah, Casey yang sudah sekarat pun akhirnya tewas, sementara Thomas berhasil selamat berkat distorsi ruang dan waktu itu sendiri yang membuatnya sempat untuk mengaktifkan bom ini tepat di titik yang sudah ditentukan. Di detik-detik bom meledak dan matahari mulai menelan pesawat ini, Thomas berada tepat di tengah-tengah kedua peristiwa tersebut, yang lagi-lagi akibat distorsi ruang dan waktu, Thomas bisa menyaksikan momen ini dalam gerak lambat meski akhirnya dia harus tewas dalam peristiwa tersebut. Pada akhirnya, pengorbanan Thomas dan kawan-kawan membuahkan hasil, sehingga umat manusia yang ada di planet bumi bisa merasakan kembali cahaya matahari seperti sedia kala, bisa kembali menjemur baju dan pakaian dalam seperti biasanya pada umumnya. Sedangkan kameramen sukses menjadi satu-satunya saksi mata yang berhasil mendokumentasikan semua momen tadi, hingga kita semua bisa menontonnya saat ini. Tamat, ending yang cukup memataharikan.